Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Pak Umar. Kali ini kita akan membahas tentang pelajaran Quran Hadis. Bab pertama yaitu tentang surat Al-Humajah. Baik, kita langsung saja menuju surat Al-Humajah. Sebelum membaca surat Al-Humajah, mari kita membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbazanna fil khutamah وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. Baik, kita bahas satu persatu arti dari surat Al-Humajah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumajah. Artinya, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Allazi jama'a malan wa'addadah. Artinya yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ayat ketiga, yahsabu anna malahu akhladah. Artinya dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Kemudian ayat keempat, kalla layumbazanna fil hutamah. Artinya sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Lanjut ayat yang kelima. Wa ma adraka mal hutamah. Artinya, dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Di ayat ke-6 dijelaskan apa itu neraka hutamah. Narullahil muqadah. Artinya yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan. Ayat ke-7. Allati tattali'u 'alal af'idah. Artinya yang membakar sampai ke hati. Kita lanjut ayat ke-8. Innaha 'alaihim mu'sadah. Yang artinya sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Dan yang terakhir yaitu ayat ke-9, fi amadim mumaddadah. Artinya sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Setelah kita membaca ayat-ayat dari surat Al-Humajah beserta artinya, mari kita simak beberapa yang terdapat pada surat Al-Humajah yang perlu kita ketahui. Surat Al-Humajah merupakan surat ke-104 dalam Al-Quran. Surat Al-Humajah ini merupakan surah yang diturunkan di kota Mekah. Jadi termasuk ke dalam surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surah Al-Humajah ini terdiri dari 9 ayat, ya, termasuk ke dalam surah-surah pendek yang gampang dihafalkan oleh kita dan bisa dibaca berulang-ulang kali. Baik, anak soleh dan soleha, setelah kita membaca surat Al-Humajah beserta artinya, mari kita mengetahui isi kandungan pada surah Al-Humajah. Oke, yang pertama kandungannya adalah
Allah melarang kita mencela dan menghina siapa saja, sebab semuanya pada hakikatnya adalah ciptaan Allah. Contoh kecil yang sering terjadi, misalkan di dalam kelas ada teman atau kawan kita yang menggunakan sepatu jelek atau kaos kaki bolong. Nah, ada beberapa temannya yang menghina, itu tidak boleh, termasuk ke dalam golongan para pencela. Yang kedua, Allah melarang kita menimbun kekayaan, sebab kekayaan tidak membuat kita kekal selama-lamanya. Kita ambil contoh kehidupan sehari-hari, misalkan kita menabung di rumah. Selama menabung, selalu kita hitung-hitung terus setiap hari berapa pemasukannya, berapa hari ini yang diterima atau jumlahnya, ya. Itu termasuk ke dalam orang-orang yang tidak disukai Allah dan termasuk orang yang pencela. Kemudian yang selanjutnya, kekayaan justru dapat membuat kita lalai terhadap perintah Allah. Nah, di sehari-hari banyak contoh. Misalkan kita makan terlalu kenyang. Terlalu kenyang itu membuat kita menjadi malas. Begitu pula dengan kehidupan sehari-hari, kita menumpuk-numpuk kekayaan, kemudian menghitung-hitungnya. Nah, itu membuat kita lupa beribadah kepada Allah. Nah, kekayaan yang membuat kita lalai ini dapat membuat kita dilempar ke dalam neraka hutomah. Summa na'udzubillahi min dzalik. Yang kita pengen, kita kaya, kita tetap beribadah kepada Allah, bukan malah sebaliknya. Karena kita kaya, kita malah lupa akan perintah Allah. Yang kelima, ini isi kandungannya adalah bagi mereka yang melanggar larangan-larangan Allah di dalam surah ini dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan terikat di tiang-tiang yang panjang. Nauzubillahi min dzalik, jangan sampai keluarga kita, saudara kita atau teman-teman kita termasuk ke dalam golongan ini ya. Nah, itu tadi penjelasan dari Pak Umar tentang isi kandungan surah Al-Humajah. Semoga kalian dapat memahami dan bisa belajar dengan lebih giat, lebih semangat, dan bisa mengambil hikmah dari isi kandungan surat Al-Humajah. Bapak harap kalian tetap semangat belajar ya. Dan Bapak akhiri pertemuan ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran yang lain.